dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Jangan khawatir, satu seranganku ini saja akan langsung membunuhmu, sehingga kamu tidak akan merasakan rasa sakit yang lama, ucap pria berjubah merah itu sambil tertawa. Setelah itu tangannya menunjuk ke arah Zonggu. Garis darah yang muncul dari ujung jarinya menjadi cakar darah. Sosoknya langsung melesat ke arah jantung Zonggu. Tuan Yan Xiao, jika Anda masih belum muncul juga, aku khawatir Anda hanya akan melihat mayat-mayat kami di sini. Gumam Zonggu tampak sudah putus asa. Matanya mencerminkan cakar darah yang semakin dekat. Dengan kemampuannya, mustahil untuk memblokir serangan ini. Namun tepat ketika cakar darah akan menembus jantung Zonggu, tiba-tiba saja ledakan keras terjadi. Bang! Sinar cahaya keemasan muncul entah dari mana dan menabrak cakar darah. Berani mengatakan tidak ada orang yang mengalahkanmu dengan level yang sama? Kalau begitu hari ini akan menjadi yang pertama dan terakhir dalam hidupmu. Zonggu, mundurlah, ucap sebuah suara tiba-tiba terdengar. Mendengar suara familiar ini, Zonggu akhirnya bisa menghela nafas lega. Orang yang dia nanti-nantikan akhirnya muncul keluar dari retreatnya. Pada saat ini Zonggu segera mundur. Di sisi lain senyum di wajah pria berjubah merah itu seketika langsung membeku. Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Jika seseorang melihatnya, telapak tangannya yang terkulai tidak memiliki jari setelah tabrakan barusan. Darah merah menetes. Namun itu hanya sesaat sebelum pulih dengan kecepatan cepat. Jari-jari yang hancur itu tumbuh kembali. Sepertinya kamu sudah merencanakan tindakan tercela ini untuk menyerangku secara diam-diam, ucap pria berjubah merah itu melihat sosok Xiaoyan yang tiba-tiba muncul. Untuk sementara, dia tidak tahu bahwa Xiaoyan termasuk orang dari kelompok Zonggu. Dan alasan mereka di sini adalah untuk melindungi retreat Xiaoyan di dalam gua. Adapun mengapa anggota klan pembunuh darah tidak menyadari keberadaan Xiaoyan, itu karena Xiaoyan telah menggunakan kekuatan jiwa domainnya untuk menutup auranya. Tentu saja alasan lainnya karena anggota suku pembunuh darah ini terlalu percaya diri. Pria berjubah merah itu sama sekali tidak menganggap serius Zonggu. Jadi dia merasa tidak perlu hati-hati dan tidak punya persiapan untuk memblokir pukulan Xiaoyan. Kamu hanya bajingan. Tidak perlu bagiku menggunakan cara diam-diam untuk melawanmu, ucap Xiaoyan. Wajahnya yang tanpa ekspresi memandang pria berjubah merah itu dan berkata dengan dingin. Sungguh nada yang keras. Aku tidak memperhatikannya sebelumnya. Tanpa diduga, aku terluka oleh semut keabadian Kaisar Langkah ke-6 sepertimu, ucap pria berjubah merah itu. Kekhawatiran di hatinya langsung menghilang setelah merasakan aura Xiaoyan yang hanya berada di langkah ke-6 keabadian Kaisar. Namun faktanya alasan mengapa dia bisa merasakan aura Xiaoyan secara sekilas, itu karena fluktuasi tersebut sengaja dikeluarkan oleh Xiaoyan. Hal ini untuk membuat lawan meremehkan musuh. Adapun kekuatan keabadian fisik, selama Xiaoyan tidak menyebarkan energi darah dengan sengaja, biasanya seseorang tidak akan menyadarinya. Pada saat ini setelah pria itu menstabilkan tubuhnya, dia mengangkat tangannya mengendalikan lautan darah di dalam formasi. Langkah ke-6 keabadian Kaisar. Aku ingin tahu kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berani bertarung melawanku, ucap pria berjubah merah itu. Begitu dia selesai berbicara, matanya yang berwarna merah darah menatap Xiaoyan dengan dingin. Dirugikan oleh langkah ke-6 benar-benar membuatnya merasa sangat terhina. Tangannya yang terentang ke arah Xiaoyan tiba-tiba menekan udara. Lautan darah yang meluas itu memadat dan membentuk telapak tangan darah yang mengerikan. Selain ukurannya yang lebih besar, gemuruh yang memegangkan telinga itu bahkan lebih kuat dari telapak tangan yang mengenai Lingbao sebelumnya. Seiring dengan telapak tangan darah besar yang turun, sosok Xiaoyan masih tidak bergeming. Wajahnya yang acuh tak acuh bahkan tidak menoleh ke atas. Dia hanya mengebalkan tangannya, mengumpulkan kekuatan di dalam tinjunya. Aura keemasan samar-samar terlihat di tinjunya. Sampai ketika telapak tangan darah benar-benar berjarak beberapa inci dari atas kepala Xiaoyan, suara gemuruh yang disebabkan oleh tekanan tiba-tiba saja menghilang. Telapak tangan itu benar-benar berhenti bergerak saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap terkejut pria berjubah merah itu. Hampir setelah pria itu berbicara dengan terkejut, telapak tangan darah yang dia banggakan terguncang dan meledak. Momen ledakan tersebut mengungkapkan sosok yang diselimuti nyala api. Adegan ini sontak saja membuat pupil mata pria berjubah merah itu tiba-tiba menyusut. Sudah terlambat baginya untuk menyadari kekuatan sejati Xiaoyan. Bang! Suara teredam terdengar ketika sosok Xiaoyan menukik secara eksplosif.
Mata pria berjubah merah itu memantulkan sosok Xiaoyan yang datang seperti kilat. Tinju yang dilapisi api guntur mengarah tepat ke jantungnya. Meski jantung bukan lagi titik lemah dari seorang keabadian kaisar langkah ke-7, tetapi tetap saja masih menjadi pilihan pertama untuk menyerang. Kekuatan keabadian kaisar telah terkandung di seluruh tubuh. Rusaknya jantung juga akan mempengaruhi kekuatan tempur seseorang. Pada saat ini tepat ketika tinju Xiaoyan berjarak satu telapak tangan dari dadanya, tiba-tiba saja cahaya keemasan muncul. Itu membentuk perisai emas dengan rune misterius yang menyegel permukaannya. Bang! Suara ledakan terdengar ketika tinju Xiaoyan mengenai perisai emas. Perisai emas bahkan tidak dapat bertahan beberapa detik ketika dihancurkan dengan satu pukulan. Saat berikutnya tinju Xiaoyan masih mengenai dada pria berjubah merah itu. Kekuatan kuat yang disebabkan oleh pukulan ini langsung menghancurkan armor bagian atasnya. Seteguk darah segar menyembur keluar dan sosoknya terpental seperti layang-layang yang talinya putus. Dadanya cekung dan bola matanya menonjol keluar sehingga tampak sangat menakutkan. Butuh waktu lama sebelum pria berjubah merah itu dapat menstabilkan tubuhnya. Sosoknya yang semula seperti bangsawan, kini terlihat menyedihkan dengan pakaian compang-camping. Sangat kuat. Sungguh pukulannya sangat berat. Ini bukanlah kekuatan tempur yang bisa dimiliki langkah ke-6 keabadian kaisar. Orang ini sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Ucap pria berjubah merah itu berkata dengan ekspresi jelek. Bahkan pukulan keabadian kaisar langkah ke-8 tidak sekuat ini. Mungkinkah 4 orang sebelumnya hanyalah umpan? Dan sengaja menggunakan orang-orang ini untuk memikatku. Ya, pasti begitu. Orang ini sudah membuat rencana yang sangat mendalam. Gumam dalam hati pria berjubah merah itu. Setelah berpikir sampai di sini, dia tidak ragu lagi ketika menoleh ke semua anggotanya di bawah. Semuanya, cepat mundur. Orang ini sangat kuat. Kami bukan tandingannya. Ledakan formasi ini dan mundur bersamaku dengan cepat. Teriak pria berjubah merah itu segera membuat perintah. Tubuhnya berbalik ke belakang siap untuk melarikan diri. 15 anggotanya juga bergegas serempak setelah mendengar keseriusan dari suaranya. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat melihat adegan ini. Kecepatan reaksi mereka agak cepat. Hanya satu pukulannya sudah membuat mereka mengambil keputusan melarikan diri. Bagi mereka, Jin Dongming, Zhonggu, dan Mogi adalah mangsa yang memasuki pintunya. Namun bagi Xiaoyan, anggota klan pembunuh darah merupakan harta yang dia temukan di tengah jalan. Oleh karena itu Xiaoyan tidak berniat membiarkannya melarikan diri. Xiaoyan yang tergantung di udara mengambil satu langkah ke depan. Saat berikutnya sosoknya menukik dengan guntur di bawah kakinya. Dia mengejar pria berjubah merah itu dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Namun pada saat ini kekuatan besar muncul. Seluruh formasi meledak dengan keras. Ledakan darah menyapu seluruh ruang dan mencakup area di mana Xiaoyan berada. Nyala api melonjak keluar melindungi seluruh tubuh Xiaoyan. Sosoknya menerobos keluar dan terus mengejar. Dengan kecepatannya, dia sudah berada kurang dari 10 kaki dari pria berjubah merah itu. Melihat kecepatan Xiaoyan, pupil mata pria berjubah merah itu tiba-tiba menyusut. Setelah itu dia tanpa ragu-ragu meningkatkan kecepatan penuhnya. Dia bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Kalian semua, cepat ikuti aku masuk, teriak pria berjubah merah itu. 15 orang anggotanya berubah menjadi pelangi panjang. Arah yang mereka tuju saat ini persis di mana letak istana Zi yang berada di antara pegunungan berkabut. Meskipun ledakan formasi darah tidak membahayakan Xiaoyan, tapi itu sangat memperlambatnya sehingga ketika dia mengejar ke depan, pria berjubah merah dan semua anggotanya sudah tenggelam di dalam kabut. Lebih dari selusin sosok menghilang dari pandangan Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan menghentikan tubuhnya, dia tidak memilih untuk terus mengejar. Dengan pengalaman Xiaoyan, dia tidak akan ceroboh untuk hal-hal tertentu. Jika dia bisa membunuh, dia akan membunuhnya tanpa keraguan. Namun jika dia tidak bisa membunuh, maka tidak perlu kepancing dan terjerumus ke dalam bahaya yang tak terduga. Lagi pula dia masih tidak mengetahui situasi spesifiknya tentang medan di sini. Oleh karena itu tidak ada salahnya untuk lebih berhati-hati. Setelah beberapa saat, Zhonggu, Jin Dongming, Ling Bao, dan Mogi yang baru saja melarikan diri dari ledakan formasi datang ke sisi Xiaoyan. Apakah mereka juga orang-orang dari alam iblis kuno? Tanya Xiaoyan. Iya. Mereka yang terjebak di sini untuk waktu yang lama adalah orang-orang yang putus asa. Mereka tidak memiliki kemampuan membunuh penguasa istana. Jadi mereka akan melakukan segala cara untuk mencari peluang terobosan kekuatannya sendiri. Misalnya adalah menyergap pihak lain dan merampas sumber dayanya. Kebetulan kelompok orang barusan adalah anggota klan pembunuh darah. Metode mereka sangat kejam.
Mereka akan membunuh orang-orang dan menyempurnakan tubuh mereka untuk menyerap esensi darahnya. Lagi pula di dunia besar ini, mereka perlu mengalahkan 3 penguasa istana untuk meninggalkan tempat ini. Jadi tidak heran jika situasi di sini menjadi huru-hara yang tak ada habisnya. Ucap Zhonggu menjelaskan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Penyergapan seperti ini juga pernah terjadi sebelumnya saat dia retreat. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa mereka semua saling bertarung dan menjarah sumber daya satu sama lain. Xiaoyan melihat Zhonggu dan 3 lainnya yang masing-masing memiliki beberapa luka di tubuhnya. Cahaya bersinar di telapak tangan Xiaoyan ketika mengeluarkan pil obat dan pil detoksifikasi dari cincin penyimpanannya. Setelah itu dia menyerahkannya kepada setiap orang. Alasan mengapa aku retreat sebelumnya adalah untuk memurnikan pil detoksifikasi ini. Sekarang pulihkan dulu tubuh kalian sebelum melanjutkan perjalanan, ucap Xiaoyan. Keempatnya menganggukkan kepalanya. Masing-masing dari mereka terluka dalam pertempuran tadi. Energi spiritual langit dan bumi di sini sangat tipis. Kekuatan keabadian bahkan lebih langka lagi. Itu akan mempengaruhi tingkat pemulihan serta konsumsi sumber daya di dalam tubuh seseorang. Oleh karena itu pil pemulihan yang diberikan oleh Xiaoyan sangat berharga bagi mereka. Pada saat ini selain Xiaoyan, keempat lainnya duduk bersila dalam pemulihan. Mereka semua adalah keabadian kaisar. Kecuali Mogi yang terluka paling parah. 3 lainnya dapat pulih bahkan tanpa sebatang dupa. Sambil menunggu, Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia mengangkat kepalanya menatap kabut hitam yang memenuhi pegunungan labirin. Melihat ke arah puncak gunung yang diselimuti kabut hitam, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Tepat ketika Xiaoyan terus melihat pemandangan di depannya, tiba-tiba saja dia menyadari sesuatu yang aneh ke arah langit itu. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.